Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari-hariku makin berat. Aku mencoba menjual lebih banyak dagangan, bahkan menitipkan kue dan sayur ke warung kecil. Tapi beberapa kali, dagangan itu basi sebelum laku. Aku harus menanggung ruginya. Suatu sore, aku pulang dengan keranjang hampir penuh. Uang yang kukumpulkan bahkan tidak cukup untuk membeli obat ibu. Aku berlutut di dekat ranjang, menangis tertahan. Ya Allah, apa usahaku sia-sia? Aku ingin kuat, tapi mengapa hasilnya selalu begini? Ibu mengusap rambutku dengan lemah. Rara, jangan menangis. Semua ada waktunya. Allah tidak tidur. Tapi aku merasa Allah begitu jauh dariku malam itu. Kebutuhan rumah semakin mendesak. Aku terpaksa berhutang pada warung tetangga untuk membeli beras dan sedikit obat. Awalnya aku berpikir bisa melunasinya dari hasil jualan. Namun beberapa hari kemudian, daganganku kembali tidak habis. Pemilik warung menegur dengan nada halus, tapi menusuk ke hatiku. Rah, maaf ya, kalau bisa jangan utang lagi ya. Warung ini juga butuh uang untuk modal. Aku menunduk, wajahku panas, menahan malu. Dalam hati aku berdoa, Ya Allah, jangan biarkan aku mempermalukan ibu dengan hutang yang tidak sanggup kubayar. Malam itu, aku sujud lebih lama. Air mata membasahi sajadah tipis. Aku mulai takut. Bagaimana jika aku benar-benar gagal? Aku mencoba ide baru, membuat keripik singkong dengan resep sederhana. Aku pinjam minyak goreng dari Bu Siti, berharap bisa menjual dengan harga murah. Namun, nasib berkata lain. Saat aku membawa keripik itu ke pasar, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Daganganku basah, bungkusnya sobek, keripik melempem. Aku terduduk di bawah terpal pasar, menahan tangis. Semua jerih payahku hilang begitu saja. Kenapa ya Allah? Mengapa semua yang kulakukan selalu gagal? Aku hampir merasa doa-doaku tidak sampai ke langit. Rasanya aku ingin menyerah. Tapi saat teringat wajah Dinda yang tertidur pulas di rumah, aku tahu aku tidak boleh berhenti. Keadaan makin sulit. Hutang bertambah, ibu butuh obat, dan daganganku terus merugi. Suatu malam, seorang tetangga datang menawarkan jalan pintas. Rara, kamu cantik, masih muda, badanmu juga bagus. Pasti bisa menarik banyak pelanggan. Kalau mau, ada pekerjaan cepat yang bisa bikin kamu dapat uang besar. Aku kaget. Tawaran itu bukan jalan halal. Hati ini berguncang. Aku tahu, jika ku terima, aku bisa langsung membayar hutang dan membeli obat ibu. Tapi itu berarti mengkhianati Allah dan janjiku pada diri sendiri. Malam itu aku berdoa sambil menggenggam tangan ibu dan Dinda. Ya Allah, aku tahu Engkau sedang menguji. Aku hampir tergoda, hampir menyerah. Tapi jangan biarkan aku memilih jalan yang salah. Tunjukkan jalan halal meski terasa paling sulit. Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan di sanalah aku sadar, pilihan terakhirku adalah tetap teguh pada jalan halal meski penuh derita. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata tetangga tentang jalan pintas masih berputar di kepalaku. Tapi setiap kali aku melihat wajah ibu yang pucat dan Dinda yang pulas di pelukannya, aku tahu aku tidak boleh mengkhianati mereka. Keesokan harinya,
Dengan langkah berat, aku kembali ke pasar. Meski dagangan sering gagal, aku tetap membawa sayuran seadanya. Aku berdoa dalam hati sepanjang jalan. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Kalau Engkau ridho, tolong bukakan pintu rezeki untukku. Walau kecil, asal berkah. Hari itu berbeda. Seorang bapak paruh baya yang punya warung makan menghampiriku. Ini sayur kamu ya? Segar sekali. Kamu bisa antar ke warung saya tiap pagi. Tawaran itu seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Aku mendapat pelanggan tetap pertama. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk membayar hutang sedikit demi sedikit. Ketika pulang membawa kabar itu, ibu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Rara, ini jawaban doa-doamu, nak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Aku memeluk ibu erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada secercah harapan. Malam itu, aku kembali bersujud. Ya Allah, terima kasih atas pintu kecil yang Engkau bukakan. Aku janji tidak akan menyerah. Aku akan terus melangkah selama Engkau menggenggam tanganku. Dan di dalam doa itu, aku merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam hatiku. Sejak mendapat pelanggan tetap dari warung makan, hari-hariku berubah. Aku kini bangun lebih awal, bahkan sebelum ayam berkokok, untuk menyiapkan sayuran segar dari kebun kecil dan menjemput sisa panen tetangga yang mau dititipkan padaku. Dengan sepeda tua peninggalan almarhum ayah, aku mengayuh ke warung makan itu setiap pagi. Meski lelah, hatiku penuh semangat. Setiap kali uang hasil jualan berpindah ke tanganku, aku berbisik lirih. Alhamdulillah, satu langkah lagi menuju mimpi. Namun perjuangan itu tidak ringan. Ada hari-hari ketika hujan deras membuat jalan licin dan aku hampir jatuh menahan keranjang sayur di atas sepeda. Ada pula saat aku sakit demam karena kelelahan, tapi tetap memaksakan diri untuk berangkat. Ibu sering memohon, Rara, istirahatlah dulu, nak. Jangan paksakan diri. Aku hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Bu, aku sudah berjanji pada Allah, pada ibu, dan pada Dinda. Aku tidak akan berhenti. Perlahan hasilnya mulai terlihat. Hutang di warung tetangga bisa kucicil sedikit demi sedikit. Bahkan suatu sore, aku membawa pulang sepotong ayam untuk lauk makan malam. Dinda melonjak kegirangan. Wah, Mbak, kita makan enak hari ini. Malam itu, aku menatap catatan kecil yang kusimpan di bawah bantal. Tujuan hidupku. Dan aku menambahkan 1 poin baru. 4. Membesarkan usaha agar bisa menolong orang lain yang bernasib seperti aku. Aku tersenyum sendiri. Jalan masih panjang, tapi langkahku sudah mulai kokoh. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya karena ada acara kampung. Aku membawa lebih banyak sayuran dan kue dari biasanya. Dengan hati berdebar, aku menata dagangan di lapak sederhana yang kupinjam di pinggir pasar. Awalnya aku ragu, takut dagangan menumpuk lagi. Tapi ternyata orang-orang berbondong-bondong datang. Sayur segar dan kue yang kubawa cepat habis. Bahkan ada yang bertanya, Rara, besok bawa lebih banyak dong. Kami suka kue kamu. Enak semuanya, apalagi sayur-sayuranmu. Segar-segar, lengkap lagi. Aku hampir tak percaya. Hari itu aku pulang dengan keranjang kosong dan hati penuh syukur. Untuk pertama kalinya sejak ayah tiada, aku membawa uang lebih dari cukup. Di rumah, aku menyerahkan sebagian uang itu kepada ibu. Bu, ini untuk bayar sisa hutang di warung. Sisanya untuk beli obat dan tabungan kecil. Ibu menatapku dengan wajah gembira. Masya Allah, Rara. Allah benar-benar mendengar doa kita. Mbak, sekarang kita kaya. Yeay! Sahut Dinda polos. Aku tertawa sambil mengusap rambutnya. Belum, Dinda. Tapi insya Allah, suatu hari nanti. Malam itu, aku kembali bersujud. Air mata mengalir deras. Ya Allah, inilah cahaya yang kutunggu. Aku tahu ini bukan akhir, tapi awal.
Jangan biarkan aku sombong. Bimbing aku agar rezeki ini tetap berkah. Di dalam hati, aku merasa yakin perjuanganku belum selesai. Tapi kini, aku punya bekal keyakinan yang lebih kuat. Dari nol, aku mulai melangkah menuju mimpi yang lebih besar. Pagi itu terasa berbeda. Saat aku mengayuh sepeda menuju pasar, banyak orang yang sudah mengenal namaku. Rara datang! Sayurnya selalu segar. Kuenya enak, cepet habis kalau telat beli. Aku tersenyum sambil menunduk. Tidak pernah terbayang, anak gadis yang dulu dicemooh dan diremehkan, kini dipanggil-panggil dengan harapan. Warung makan langgananku semakin banyak. Bahkan ada seorang pedagang besar yang menawarkan kerjasama. Kalau kamu bisa konsisten, saya mau pesan sayur dalam jumlah banyak tiap minggu. Aku hampir tidak percaya. Tawaran itu artinya aku bisa meningkatkan usaha, bukan hanya menjual sisa sayuran, tapi juga mengajak tetangga yang kesulitan ekonomi untuk ikut menyuplai. Di rumah, aku menceritakan kabar itu pada ibu. Ibu menangis terharu. Nak, ini jawaban dari sabarmu. Allah membuka jalan lewat kerja keras dan doa. Aku menggenggam tangan ibu dengan lembut. Bu, aku janji, semua rezeki ini bukan hanya untuk kita. Aku ingin Dinda sekolah tinggi. Aku ingin ibu sembuh. Dan aku ingin bisa menolong orang lain. Malam itu, aku menatap kertas kecil di bawah bantal. Tujuan hidupku, yang kini mulai nyata satu persatu. Aku tersenyum dengan air mata menetes. Ya Allah, aku memulai dari nol. Aku jatuh, gagal, dihina, bahkan hampir menyerah. Tapi Engkau buktikan bahwa sabar itu tidak sia-sia. Terima kasih ya Rob. Aku sadar, ini baru langkah awal dari perjalanan panjang menuju kesuksesan. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya doa, ibu, Dinda, dan keyakinan penuh pada Allah. Hari-hariku kini tak lagi sama. Sepeda tua peninggalan ayah yang dulu kugunakan mengayuh sayur dari rumah ke pasar, kini sudah berganti motor bekas hasil tabungan. Orang-orang sudah tidak lagi mencemooh dan menyepelekanku. Dalam hati aku tahu, bukan aku yang hebat, tapi Allah yang menguatkan langkahku. Ibu mulai terlihat lebih sehat karena rutin berobat. Dinda bisa kembali sekolah dengan semangat, bahkan sering berkata, Mbak, nanti kalau aku besar, aku juga mau jadi hebat seperti Mbak. Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Aku sadar perjuanganku tidak sia-sia. Namun yang paling indah adalah ketika aku bisa mengajak tetangga-tetangga yang dulu juga kesulitan ekonomi untuk ikut menjual hasil kebunnya kepadaku. Kalau kita kerjasama, insya Allah rezekinya berkah untuk semua, kataku pada mereka. Sejak itu, aku tak lagi berdagang sendirian. Aku merasa apa yang dulu kucita-citakan, membantu orang lain, mulai terwujud. Malam itu, aku menatap bintang di langit, lalu menunduk, bersujud kanjang. Ya Allah, dari nol Engkau angkat aku. Jadikan aku hamba yang pandai bersyukur, agar rezeki ini tidak membuatku lalai. Bimbing aku selalu di jalan-Mu. Air mata jatuh, bukan lagi karena putus asa, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. hari itu aku berdiri di depan sebuah lapak sederhana yang kini sudah berkembang menjadi toko kecil. Tulisan di papan kayu terpampang jelas. Toko Rara, sayur dan kue segar, harga bersahabat. Orang-orang datang silih berganti. Beberapa ibu-ibu kampung yang dulu pernah mencibirku, kini ikut berbelanja sambil tersenyum. Rara, sekarang makin laris ya? Aku hanya menjawab dengan rendah hati. Alhamdulillah Bu, semua karena Allah. Ibu duduk di kursi kayu dekat pintu, tersenyum bahagia dengan wajah yang lebih sehat. Dinda berlari-lari kecil sambil membantu membereskan keranjang dagangan.
Suasana rumah yang dulu suram kini penuh tawa. Malam harinya, aku duduk bersama Ibu dan Dinda. Aku menggenggam tangan mereka. Bu, Dinda, ingat waktu dulu kita hampir putus asa. Kini Allah menjawab doa kita. Semua ini bukan hasil tenagaku semata, tapi karena kesabaran dan doa kita bersama. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rara, terima kasih ya nak. Kamu sudah menjadi tulang punggung keluarga. Ayahmu di alam sana pasti bangga melihatmu. Aku menahan tangis, lalu menatap Dinda. Dinda, belajarlah sungguh-sungguh. Suatu hari nanti kamu yang akan melanjutkan perjuangan ini. Jadilah anak yang tidak hanya sukses, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Malam itu aku kembali sujud. Kali ini bukan dengan air mata putus asa, melainkan air mata syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengangkat derajatku. Engkau uji dengan derita, lalu Kau hadiahkan cahaya. Jadikan aku hamba yang tidak pernah lupa bahwa semua ini milik-Mu. Terima kasih ya Rab, karena Engkau menjawab doa seorang gadis kecil yang hanya ingin membahagiakan keluarganya. Dan di sanalah aku mengerti, kesuksesan bukan hanya soal harta atau usaha yang berkembang, tapi tentang hati yang tetap teguh, doa yang tak pernah putus, dan niat tulus untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.